Teman-teman semua, hari Salam. ini kita kembali. Tuh, Budian lagi anu lagi. Apa? Moderator Budian. Hari ini kita kembali bertemu dengan mata kuliah workshop manajemen pemasaran strategik. Dan kali ini ada teman kita 3 orang yang akan mempresentasikan makalahnya dengan judul Market and Competitive Space. Ada Mbak Adelia Rahma, Mas Bagus Setiawan, dan juga Mbak Mala Eva Koiril Mala. Mohon maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada 3 pemateri kita hari ini. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambilkan HP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga yang kita hormati Bu Wening yang saat ini belum masuk ya. Sambil menunggu kita memulai presentasinya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai market and competitive space. Yang pertama kan oleh Mbak Koiril Mala, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Apakah suara saya kedengaran ya para Bapak Ibu sekalian? Kedengaran Mbak Iba. Ya. Sebentar. Ya, di sini saya akan menjadi presenter pertama, yaitu membahas tentang pendahuluan dan kajian teori terkait apa itu market and competitive space. Bisa dilanjut, Adel? Ya. Lanjut slide, Adel. Ini ada suara. Sudah terlihat Mbak Malah? Klik enable editing dulu. Slide berapa ini Mbak? Pendahuluan. Iya ini. Tapi nggak ada di layar, belum jalan. Loh, di saya sudah. Ketik enable editing dulu. Nah, sudah Mbak? Malah nggak ada sekarang. Di stop itu Mbak Adel. Gak pakai selesai, gak apa-apa. Langsung aja malah. Oh, nggih, Pak. Ya, di sini saya akan mempresentasikan market itu apa. Market itu atau pasar merupakan suatu tempat yang distribusikan untuk membuat atau memahami struktur pasar sehingga bisa mengidentifikasi peluang untuk tumbuh. Nah, atau bisa diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya, market is the set of product just to be substituted with those usage situation in which similarly pattern of benefit are sold by group of customer. Yang bisa diterjemahkan yaitu pasar suatu tempat untuk mewadahi kebutuhan supply and demand pada kelompok pelanggan.
Untuk selanjutnya yaitu competitive space yang merupakan ruang lingkup pasar yang mencangkup berbagai perubahan strategi bisnis dan marketing. Nah, karena adanya transformasi digital dari kelompok kami memakai market and competitive space berbasis digital yang merupakan suatu tempat di mana adanya proses ruang lingkup persaingan yang mana berbagai strategi pemasaran yang diterapkan mengikuti dengan perkembangan zaman melalui transformasi digital. Selanjutnya yaitu kita mengambil sampel dalam UMKM-nya yaitu jasa konveksi. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar terkait competitive space yang mana bersaing secara tradisional. Nah, diberikan keterbaruan kepada UMKM jasa konveksi ini yang tradisional kompetitornya itu berawal dari distro seperti itu. UMKM ini awalnya itu berdiri dengan distro lalu berprogres atau memberikan perkembangan usaha mereka menjadi jasa konveksi seperti itu. Dengan melihat tipe kompetisi yang baru dan melihat dari bisnis model yang baru sehingga dapat mengklasifikasikan customer yang baru dan bisa dikategorikan menjadi new customer base. Slide-nya belum berubah, Mbak Adel, bisa di slide. Rizka. Terima kasih Mbak Dikedi. Terima kasih juga udah digantiin ya. Sama-sama. Ini sebelum saya off cam lagi, jadi saya sempetin untuk ngasih masukan aja gitu ya. Selamat siang Mbak Iva, Mas Bagus, Mbak Adel, dan teman-teman semua. Jangan lupa jargonnya gimana? Lulus 5 semester. Betul, lupa jargon tadi saya. Saya ingatkan lagi ini sebelum diprotes sama Pak Pri ya gitu ya. Oke, jadi kemarin waktu sudah mengirimkan PPT dan materinya itu kan judulnya Market and Competitive Space ya. Bikin saya itu materinya ini mengenai bagaimana sih sebuah UMKM atau sebuah perusahaan atau materi-materinya itu mengenai untuk bagaimana menghadapi para pesaing kayak gitu. Jadi kan tidak dipungkiri ya bahwa di usaha jenis apapun itu pasti selalu ada pesaing kayak gitu. Apalagi baju itu clothing ya, usaha untuk clothing. Pesaing itu tidak hanya pesaing kecil tapi juga pesaing yang besar-besar. Saya jadi ingat juga pesan dari atau yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Im waktu saya wawancara beliau, itu Pak Im menggunakan pesaing ini untuk bisa mendapatkan new customer. Jadi pesaing itu dijadikan apa ya? Kayak partner bisnis jadinya kayak gitu. Apakah Cafelo ini juga melakukan hal tersebut atau Cafelo ini ada strategi yang lain kayak gitu untuk menghadapi pesaingnya? Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan, itu tadi kan kalau kita sudah tahu pesaingnya nih ya, udah tahu ya pesaingnya, lalu dijadikan partner. Bagaimana kalau misalkan partner kita itu yang menjadi pesaing kita? Jadi kayak dibalik gitu. Biasanya saya juga sudah pernah merasakan customer saya itu jadi pesaing saya malahan. Nah itu bagaimana sih cara mungkin Cafelo ini menghadapi hal tersebut atau cara mengantisipasinya? Lalu yang ketiga, untuk instrumennya, saya belum membaca instrumen tentang pesaing. Apakah ada atau kelupaan atau memang belum ada kayak gitu. Nah kan sebaiknya yang pemateri ini juga menghadirkan kalau misalkan Pak Cafelo-nya belum ada kayak gitu. Oh kira-kira dari kita, dari teori-teori dan lain sebagainya itu seperti ini loh untuk menghadapi pesaingnya. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya pertanyaan saya ya? Saya. Insya Allah bisa. Mbak Iti, terima kasih. Baik, silakan sekarang Pak Zain.
Terima kasih Mbak Dian, Mas Bagus, Mbak Adel, Mbak Iva sebagai pemateri. Saya menghormati Bu Uning selaku dosen pengampu kita. Sebelumnya yang disampaikan Bu Rizka tadi ya jargon kita ya semester, amin. Ini mungkin berbagi apa ya pengalaman ya tentang strategi bersaing. Di semester sebelumnya itu waktu mata kuliah kewirausahaan itu saya mengangkat UMKM logam dan pemesinan. Nah, yang di tempat saya itu produk yang dihasilkan itu sama. Artinya misalnya satu UMKM memproduksi pagar, gerbang gitu, semua rata-rata sama ya produknya. Nah, itu yang membuat akhirnya saling persaingan itu tidak sehat, ya, persaingan tidak sehat. Sehingga oleh dinas perindustrian itu di kabupaten di tempat saya itu melakukan pembinaan dengan cara itu diberikan pelatihan itu menggunakan strategi Blue Ocean Strategi gitu. Maksudnya menggunakan strategi bagaimana supaya masing-masing IKM itu mempunyai produk-produk yang berbeda-beda. Artinya supaya terjadi persaingan yang tidak sehat seperti itu, yang saling banting harga, apalagi kalau misalnya sekarang ini yang diangkat Mbak Adel ini tentang konveksi. Sebagaimana kita tahu bahwa persaingan antara konveksi ini banyak sekali begitu kan. Nah, mungkin dari pembahasan ini bagaimana tanggapan dari kelompok Mas Bagus dan Mbak Adel dan Mbak Iva itu untuk strategi ya. Tadi sudah ada mulai dari SWOT-nya, kemudian bisnis model kampasnya seperti itu. Tapi di sini mungkin perlu yang ditambahkan itu adalah pendapat pelanggan ini tentang produk yang dibuat gitu. Bagaimana pendapatnya, apakah masih laku atau masih seperti apa gitu. Mungkin itu sedikit ya yang tentang strategi yang Blue Ocean Strategi yang kemarin dilakukan di tempat saya. Mungkin itu Mbak Dian dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Zain. Mas Bagus, Mbak Mala dan Mbak Adel bisa paham ya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Zain dan juga Mbak Rizka. Mbak Rizka tadi bertanya mengenai pesaing sebagai partner bisnis. Nah, atau adakah strategi lain yang digunakan oleh Kavalo Inc. Terus bagaimana juga jika justru partner bisnis kita menjadi pesaing kita dan instrumen mengenai pesaing yang belum kelihatan di makalah yang sudah disajikan. Nah, sedangkan untuk Pak Zain tadi mengenai mengatasi persaingan yang tidak sehat dan instrumen mengenai pendapat pelanggan. Monggo silahkan dijawab terlebih dahulu. Siapa ini yang menjawab dulu? Saya? Atau siapa? Ya silahkan Mas Bagus dulu nggak apa-apa. Ingat pakai jargon ya, 5 tahun lulus selesai. Nah, tadi lupa jargon. 5 semester. 5 tahun kemudian. Salah. Oke, siap. Gimana? Mungkin saya sebentar lalu disambung Mas Bagus ya. Oh, nggih, monggo Mbak Iva. Untuk Bu Rizka. Ya. Untuk Bu Rizka tadi kan bagaimana jika pesaing itu bisa jadi partnership atau kebalikannya. Itu di Kavalo strateginya itu bagaimana.
Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan dari penjelasannya Mbak Adel bahwa perbedaan konveksi lain dengan Cavallo ini dia memberikan custom dan desain gratis seperti itu. Jadi kemungkinan besar kita melihat dari pesaing yang lain itu tidak menerima custom dan tidak memberikan penjualan yang satu kali order seperti itu. Misalnya hanya satu nih yang diorder. Nah, itu bisa apa enggak? Terus kayak penyelesaian satu hari jadi seperti itu. Mungkin strategi dengan pesaing yang lain itu seperti itu di Cavallo. Lalu untuk bagaimana kita menggait atau partnership dengan pesaing. Nah, kita bisa memberikan MOU atau surat kerjasama untuk pesaing kita yang kita jadikan partner. Bisa juga dengan penyamaan harga, dengan tidak keluar dari perjanjian awal misalnya. Terus kita di perjanjian MOU-nya itu juga bisa saling lempar order. Misalnya di Cavallo itu sudah full order. Nah, kita bisa melempar ke partner kita untuk menyelesaikan order yang selanjutnya seperti itu. Mungkin ada tambahan dengan Mas Bagus atau Adel selaku istrinya. Oke, turun Mbak Iva. Menambahkan dari Mbak Iva nggih, Bu Rizka, antara bagaimana customer kita menjadi pesaing dan pesaing kita menjadi customer. Pokok bahasanya adalah seperti itu nggih Bu Rizka, yang ditanyakan pada intinya. Nggih, akan saya jawab. Jadi di khususnya di Kota Malang ini Bu Rizka, tidak hanya usaha konveksi dan berbagai usaha yang lain yang saya lihat adalah sistemnya kita sebenarnya kerjasama Bu Rizka. Jadi terkadang pesaing itu juga kewalahan menerima orderan. Jadi kita menjadi partnership-nya dia. Seperti itu. Jadi terkadang memang kita dilempari, tidak bisa menampung dalam jumlah partai besar 5.000, tapi tetap diterima 5.000-nya. Nah, akhirnya dilempar ke Cavallo, ke siapa. Sedangkan sebenarnya kan juga termasuk pesaing, tapi bagaimana suatu usaha ini yang namanya memberikan servis, ya kan, nggak mungkin kan, kita hanya bisa menerima 200. Nah, pasti kan kita terima semua. Oke, kita terima semua dengan durasi 1 bulan. Nah, bagaimana agar pekerjaan ini bisa selesai semua? Yaitu bekerja sama dengan konveksi-konveksi yang lain untuk mengerjakan. Nah, itu adalah pesaing yang menjadi partnership. Seperti itu. Lalu bagaimana menanggapi partnership yang menjadi pesaing? Sebenarnya bukan partnership yang menjadi pesaing. Ini adalah, kalau menurut saya biasanya menjadi yang awalnya B2C menjadi B2B. Yaitu mereka juga menjualkan, tapi ordernya juga tetap ke kita, seperti itu. Itu yang saya rasakan di usaha saya. Jadi beberapa EO atau WO ini menjualkan jasanya sekaligus produknya kita. Seperti itu. Sama halnya di Cavallo, saya lihat beberapa hal ini customernya juga berjualan juga dengan nama yang lain. Rata-rata seperti itu. Dia membuat jasa konveksi juga dengan nama yang lain, tapi ordernya di kita juga sebenarnya. Beberapa di kita, beberapa di orang lain. Atau mungkin yang lebih kita profesionalnya di apa, ngambilnya orang itu di kita. Tapi yang lain diambil yang lebih murah. Agar dia juga harganya juga bisa bersaing. Seperti itu. Mulai dari kalau dulu istilahnya makelar, Bu. Ya. Kalau sekarang kan seller, kalau dulu kan makelar. Jadi hanya punya brand tapi jahitnya keluar mana yang jahitannya bagus. Nah, itu. Oh, ini sablonnya bagus, seperti itu, Bu. Jadi saya lihatnya lebih spesifiknya di Kota Malang, dan di bisnis Cavallo juga seperti itu yang
saya lihat mengamati beberapa tahun ya, jadi saya juga sudah cukup lama untuk mengamati bisnis Kavalo ini yang awalnya bisnis clothing menjadi sekarang peternakan sandangan, bertransformasi yang juga menjawab pertanyaan Pak Zian tadi. Ya ini juga sebagai pengembangan, tidak hanya produk itu melulu, juga termasuk Blue Ocean karena ada inovasi-inovasi yang dibuat untuk membedakan dengan yang lain juga, seperti itu. Turnuun, monggo Mbak Delia untuk menambahkan. Ya, tadi mungkin penjelasan dari Mbak Mala sama Mas Bagus sudah cukup ini. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit yang terkait tadi bagaimana ketika key partners kita justru menjadi pesaing kita seperti itu. Kalau saya lihat di Savalo ini nih, key partners yang digunakan atau digandeng oleh owner Savalo ini tidak hanya satu ruang lingkup gitu. Jadi misalnya membuat baju itu kan ada proses untuk kancing, terus proses pemilihan baju, proses sablon dan lain-lain. Nah itu biasa yang dijadikan key partners atau gandengan sama Kavalo ini tidak hanya dari satu orang saja gitu, bukan yang satu key partners itu meliputi semua, itu tidak. Jadi mereka pemasangan kancingnya itu di orang yang berbeda, sablonnya itu di orang berbeda, penjahitnya itu di orang yang berbeda, seperti itu. Jadi saya pikir untuk jadikan pesaing yang utuh benar-benar lek sama Kavalo ini itu juga saya rasa itu sulit karena key partners yang dijadikan gandengan itu hanya memiliki satu keahlian saja seperti tukang kancing atau seperti tukang sablon atau seperti penjahit, seperti itu. Terima kasih. Mbak Mala mau menambahkan? Sudah cukup baik. Gimana Bu Rizka dan Pak Zain? Teman-teman, walaupun tadi sudah di jargon kita sudah disampaikan Bu Rizka, saya di sini sebenarnya hanya perlu menyampaikan jargon, nggak mau ngapa-ngapain, itu aja biar kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala qaula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa lulus dalam waktu 4 meter. Amin. Amin. Ya. Amin. Baik. Yang ngomong lebih mantap. Ya, memang harus dibuat jargon seperti itu untuk kita semua ya. Kita harus punya yakin, nggak tahu hasilnya nanti apa, tapi yang jelas dalam benak kita memang harus seperti itu. Nggak tahu kita hasilnya apa, tapi bismillah, kita bertekad untuk hal tersebut. Karena sekali lagi kalau kita tidak lulus, kemungkinan adik kelas kita tambah banyak. Karena peminatnya kelihatannya yang di PDUM ini luar biasa. Ini yang kita daftar aja kelihatannya lebih banyak lagi. Ini kelihatannya di belakang kita. Banyak Pak Supri. Kalau seler udah bagus. Jadi kalau kita nanti nggak segera selesai, kemungkinan akan dicuekin sama profesor yang karena bukan jatah kita, gitu nggih. Yang terkait dengan Kavalo ini saya tidak ingin bertanya, cuma memberi masukan Pak Bagus, Bu Adel dan Bu Iva. Tadi presentasinya luar biasa, gambar-gambarnya juga keren, salut sih saya. Memang jiwa-jiwa muda yang kita sendiri yang agak tua akhirnya ingin sekali menjadi teman-teman yang seperti yang muda gitu. Yang saya amati ini di revenue stream ini perusahaannya UMKM-nya kelihatannya keren banget. Kalau misalkan memang di distro ini tadi penjabarannya juga luar biasa, artinya semuanya tercover seperti itu. Yang di konteks ini tadi kan adalah kompetitif digital ya. Jadi bisa mengambil satu keuntungan dari keunggulan digital. Tetapi kalau misalkan hanya mengandalkan bahwa digital itu sebagai media promo, itu kelihatannya masih terlalu kerdil. Saya hanya memberi masukan bagaimana kalau revenue stream itu diarahkan ke digital. Tadi kan masih sebatas ini hasil dari penjahit gitu ya, menjahit dan kemudian menjual produk.
Sedangkan distro ini kan yang dijual sebenarnya bukan hanya produk, tapi keunikan dari seni itu sendiri kan. Nah, ketika seni itu berarti kan ada keunggulan bersaingnya di situ. Ketika keunggulan bersaing di situ dan dijadikan konten dalam digital, kemungkinan besar AdSense juga bisa kita dapatkan. Jadi tidak hanya mengandalkan media digital sebagai media promosi, tetapi bisa menghasilkan uang, yaitu sekali lagi mungkin membuat konten, baik itu konten yang sifatnya, ini yang sering terjadi di dunia bisnis memang seperti itu. Tinggal cuma Kapalo berani apa enggak yang semacam itu. Jangan-jangan Kapalo takut idenya dicuri kan itu. Tapi kalau selama kreativitas itu ada, kemungkinan orang-orang juga akan menyatakan bahwa oh ini pesannya adalah dari Kapalo. Apalagi tadi didukung oleh teman-teman yang kreatif, yang relatif masih muda, yang artinya idenya saya yakin sama dengan Samsung. Samsung itu kan sampai 17 tahun ke depan sudah punya cadangan. Walaupun sekarang sudah S22 mungkin ya, sekarang S22, kemungkinan sampai S60 itu udah punya cadangan karena memang memiliki pasukan yang idenya itu brilian. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Adel, sang ibu manajer ya, yang menyatakan bahwa ini kami di backup oleh itulah. Kalau di backup berarti kan idenya sudah banyak. Nah, kalau udah banyak berarti konten marketingnya jangan sampai nanti pengalaman yang pernah saya sampaikan dulu, jangan hanya jadi produsen seperti yang disampaikan oleh Pak Sirajuddin yang minggu lalu, tetapi sekaligus pemasaran, dan pemasaran itu akan menghasilkan financial revenue stream tambahan. Ya, jadi kalau kondisinya, apalagi tadi Mas Bagus menyebutkan apa Bagus? Peternakan ya, istilahnya. Peternakan sandangan, ya. Peternakan sandangan. Ini istilahnya ini seperti baru. apa sih? Istilah Jadi, baru ya. Ketika orang melihat ngomong suatu peternakan ini kan pasti berhubungan dengan hewan. Hewan, ya gitu ya. Tapi filosofi peternakan ini kan terus berkembang. Sesuatu yang terus gitu. berkembang, seperti itu. Jadi Gitu. harapannya peternakan sandangan ini tidak hanya sebatas di situ saja, tapi akan berkembang, ada filosofinya ini juga. Oh, filosofinya seperti itu. Jadi Iya. kalau misalkan saya juga mengusulkan filosofis dari peternakan itu kan juga mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah desain. Karena berbagai macam jenis hewan itu kan awal dari seperti yang kita pada waktu yang ke Probolinggo itu dasarnya